Semua berawal dari sebuah mimpi. Mimpi yang tumbuh dari rasa ingin tahu, dari tekad untuk menjadi lebih baik, dan dari keyakinan bahwa masa depan bisa kita ciptakan sendiri. Mimpi itu tak datang tiba-tiba. Ia dirawat dengan belajar, dibentuk oleh pengalaman, dan dikuatkan oleh tempat yang tepat untuk tumbuh. Di Universitas Maijen Sungkono, kami percaya bahwa setiap mimpi itu layak untuk diperjuangkan. Kami hadir untuk membimbing langkah di tengah dunia yang tak pernah berhenti berubah. Berdiri sejak 1981, Universitas Maijen Sungkono atau Unimas merupakan salah satu perguruan tinggi tertua dan terpercaya di Mojokerto. Selama lebih dari 4 dekade, Unimas terus tumbuh dan berkembang menjadi kampus yang relevan dengan zaman tanpa meninggalkan akar nilai-nilai perjuangan, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sini, mahasiswa tak sekedar belajar untuk tahu, mereka tumbuh untuk menjadi manusia yang berpikir jernih, berjiwa tangguh, dan berkarakter. Ilmu menjadi jalan, karakter jadi pijakan, dan perubahan dunia tak lagi ditakuti, melainkan untuk dihadapi. Dunia terus berubah, teknologi berkembang cepat, dunia kerja tak lagi sama, dan tantangan masa depan tak bisa diprediksi. Untuk itu, pendidikan harus bertransformasi. Di Universitas Maijen Sungkono, kami merespons setiap perubahan dengan kurikulum adaptif yang menggabungkan ilmu, keterampilan, dan karakter, membekali mahasiswa untuk siap menghadapi dunia nyata dan menjadi pemimpin dalam perubahan. Kualitas adalah proses yang dijalani dengan tekun, dijaga dengan komitmen, dan ditumbuhkan setiap hari. Di ruang kelas, kualitas hadir dalam dialog yang membangun. Di laboratorium, dalam eksperimen yang terus dicoba dan disempurnakan. Di pelayanan, dalam komitmen untuk cepat, tepat, dan ramah. Dan dalam seluruh sistem, kualitas tumbuh dari budaya kerja yang solid, akuntabel, kreatif, transparan, dan inovatif. Kami percaya, kualitas bukanlah pencapaian sesaat, melainkan proses panjang yang dimulai dari niat, dijalankan dengan disiplin, dan dirawat dengan evaluasi yang jujur. Unimas membuktikan itu melalui akreditasi baik sekali dari Bank PT dan sertifikasi SNI ISO 21001-2018. Ini bukan sekedar pencapaian administratif, tapi bukti bahwa kami menjaga mutu tak hanya dalam kata, tapi dalam sistem, budaya kerja, dan hasil nyata. Universitas Maijen Sungkono terus membangun jejaring strategis dalam rangka memperkuat mutu pendidikan dan meningkatkan relevansi lulusan di dunia nyata. Melalui semangat kolaboratif, Unimas menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik dari sektor pemerintahan maupun industri, untuk mengembangkan program magang, riset terapan, pengembangan kurikulum, serta pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja. Kami percaya, lulusan yang unggul lahir dari kampus yang terbuka untuk berkolaborasi. Dan Unimas berkomitmen untuk terus membuka ruang-ruang sinergi demi masa depan yang lebih produktif. Setiap mimpi butuh langkah pertama. Setiap perjalanan butuh arah yang jelas. Dan setiap masa depan butuh tempat untuk dimulai. Disinilah semuanya bermula. Di Universitas Maijen Sungkono. Langkah pasti untuk masa depan yang berarti. Unimas Aki, solid, akutabel, kreatif, transparan, inovatif. Unimas Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Brinda, SSMLI, dosen tetap program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Maijen Sungkono, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT.
Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Introduction to Linguistics. Saya mengajar mata kuliah Introduction to Linguistics pada semester ganjil, yaitu semester 3 tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah PBI 325431. Mata kuliah ini membahas tentang bahasa sebagai suatu sistem ilmiah. Mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada cara berbicara atau menerjemahkan bahasa, tetapi juga mengkaji anatomi bahasa itu sendiri secara objektif. Topik utama yang biasanya diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi satu, struktur internal bahasa seperti fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam konteks. Contohnya seperti pragmatik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Mengapa mata kuliah ini penting? Karena tujuan utama adalah untuk mengubah persepsi tentang bahasa. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 14 kali pertemuan dengan mengambil penilaian dari absensi atau kehadiran mahasiswa, tugas atau presentasi, kemudian juga dari nilai UTS dan UAS. Baik, berikut adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Introduction to Linguistics pada pertemuan ketiga dengan materi psikolinguistik. Mari kita simak bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you guys. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. How are you? Okay. Guys, so our topic today is about introduction to linguistics. Yeah. Have you ever heard before what is linguistic? If you know, please raise your hand. Di dalam linguistik ini terdapat dua cabang, ada makrolinguistik and also microlinguistic. Okay, there are two kinds of linguistic, micro and then makro. Siapa yang bisa nyebutin mikrolinguistik di sini? Please raise your hand. Oke. Mbak Lailul? Okay, microlinguistics is the branch of linguistics that studies language generally. It has 8 elements, and there are phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and comparative linguistics. Oke, thank you, Mbak Lailul. Oke, good ya. Jadi mikro di sini itu bagian kecilnya linguistik. Jadi seperti ada fonetik yang tadi yang disebutkan, ada fonetik, ada fonologi, ada pragmatik, seperti itu ya. And then makrolinguistik. Siapa yang bisa menyebutkan makrolinguistik di sini? Please raise your hand. Oke, silakan Mbak Ana. Makrolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa secara luas dalam hubungannya dengan berbagai faktor di luar bahasa itu sendiri. Jenis-jenisnya ada sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, stilistika, filologi, dialektologi, linguistik forensik. Oke, good. Jadi yang di sini makrolinguistik ada
ya. Di sini mikrolinguistik itu yang kecil, sesuai sama judulnya. Mikro berarti kecil ya. Kalau makro lingkupnya lebih luas lagi. Jadi ada seperti ini psikolinguistik, sosiolinguistik, and then neurolinguistik gitu ya. Jadi ada dua gabungan. Misalnya kan kalau gini ya, sosiolinguistik gitu ya. Jadi Tidak satu kesatuan, tidak satuan gini, tapi ada dua ya. Jadi lingkupnya lebih besar. Oke, materi kita hari ini tentang psikolinguistik dulu pembahasan kita hari ini. Siapa yang bisa menjelaskan penjelasan dari artinya psikolinguistik ini apa? Oke, Mas Rahma. Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran manusia. Psikolinguistik membahas bagaimana manusia memperoleh bahasa, memahami bahasa, dan mengolah informasi bahasa, dan menggunakan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Ilmu ini juga mempelajari bagaimana otak memproses kata, kalimat, dan makna saat seseorang berbicara, mendengar, membaca, atau menulis. Oke, bagus jawabannya. Jadi psikolinguistik itu berhubungan dengan psikologi gitu ya istilahnya ya. Dan ini psikolinguistik ini dipasangkan dengan neurolinguistik juga teman-teman ya. Jadi ada psikolinguistik dan neurolinguistik itu dipasangkan ini ya. Tapi ini kita membahasnya ke psikolinguistik aja dulu. Jadi ini penjelasannya, tapi sesuai sama dengan yang disampaikan oleh Mas Rama tadi juga udah benar ya. Ini ada 3 pillars-nya, ada acquisition, production, sama comprehension ya. Ini jadi acquisition-nya di sini. How tiny humans learn their very first language without even studying grammar rule books. Jadi manusia itu sejak lahir ya, awal lahir dia sudah mempunyai bahasa ya. Bahasanya itu bahasa apa sih? Kalau udah lahir itu punya bahasa apa namanya? Bahasa ibu atau disebut dengan first language juga ya. Dan bisa dibilang lahir di awal itu biasanya bayi itu akan menangis, dan menangisnya itu berbeda-beda gitu ya. Maksudnya makanya ada aplikasi yang dinamakan crying detector, karena bisa mendeteksi bagaimana baby ini dia lagi lapar, dia lagi ngantuk itu ditandai mungkin dengan her or his gesture with ngucak-ngucak mata gitu tuh. Ngantuk berarti. Kadang mungkin cranky, ini antara ngantuk biasanya gitu ya, ngantuk atau perutnya sakit gitu, itu biasanya berbeda memang itu bahasanya. Dan ketika udah dari baby habis baby ada apa teman-teman? Toddler ya, habis itu ada toddler. Mereka seiring dengan bertambahnya umur mempelajari bahasa, dan itu yang tadi yang dinamakan dengan first language atau bahasa ibu. If you are from Java, so your first language is Javanese ya. And then ini production, the wild super fast process of planning a thought and turning it into coordinate mouth noise. Ini ya, setelah first language tadi dari ibu, dari bahasa ibu, kita memproduksi bahasa tersebut ke lawan bicara gitu ya. Ke lawan bicara nantinya bisa dimengerti, dan bahasa yang diproduksi itu akhirnya bertambah gitu ya. Akhirnya makin bertambah, akhirnya itu kita bisa bersosialisasi dengan yang lain, atau yang lain bisa mengerti our
our thought gitu ya, mengerti maksudnya kita, jadi bisa saling imbal balik gitu. Di sini anak-anak gambarnya di sini ini bisa dari apa ya istilahnya itu, bawahnya TK itu PAUD ya, atau playgroup itu ya, dinamakan dengan pendidikan usia dini atau PAUD. Ini Chomsky ya mengatakan ada innatism ya, kids are born preloaded with a universal grammar software update sini ya. And then ada linguis yang lain namanya Skinner. Ini dia menyatakan behaviorism. Language is just copying adult in exchange for cookies and praise. Yeah. And then the critical period, why a 3 years old learns native pronunciation effortlessly while we struggle on Duolingo. Dan di bahasa anak bayi yang istilahnya menginjak toddler ya, jadi umur 2 enggak sampai 2 tahun sih ya, sekitar 11 bulan gitu. Setelah baby itu kan bahasanya kan tangisan ya, terus ada lagi setelah baby itu sekitar umur 11 bulan. Tahu nggak bahasanya ini bahasa apa? Bahasa bayi, kayak menggumam gitu itu loh. Nah itu Mbak Alivia ya, bahasa babbling ya. Bahasa babbling itu bahasa gumaman ya. Jadi kayak bilang mama maam gitu, mama mau maam, mama mau makan, itu mem gitu toh, mem gitu toh. Biasanya ibunya itu akan tahu kalau ini dia lagi minta makan gitu ya. Jadi teman-teman, untuk pembelajaran psikolinguistik atau psikologinya seseorang dari mulai lahir sampai nantinya dewasa itu memang penting, dan penanganannya itu memang beda-beda sesuai umurnya. Seperti kita saat kita berkunjung ke dokter anak, ini contoh ininya ya, penanganannya itu pasti itu dulu diukur dulu umurnya berapa, berat badannya berapa gitu ya, karena penanganannya beda. Jadi itu kalau tentang anak, terus apalagi tentang psikologi itu makanya kan penting ya ketika kalian ingin daftar ke perusahaan-perusahaan, itu pasti diuji dulu sama tes psikologinya teman-teman sendiri. Oke, sekarang lanjut lagi. Di sini ada neural brain zones. Jadi makanya tadi saya bilang psikolinguistik itu berhubungan dengan neurolinguistik. Ya, neurolinguistik kalau dari judulnya aja, neuro itu berarti neuron ya, neuron yang ada di otak gitulah ya istilahnya ya. Saya boleh dibantu baca sama Mbak Aul yang broadcast area ini. Broadcast area or the builder found in the frontal lobe. It's the micromanager that helps you construct grammatical sentences. Okay, and then for Wernicke area, maybe Mbak Alivia bisa bantu dibacakan. Wernicke area, the translator. In the temporal lobe, it handles speech comprehension, ensuring sentences make sense. Oke, Wernicke ya, ini bagian-bagiannya. Kalau istilahnya di sini, broca berarti yang buat ini construct grammatical sentence, untuk memproduksi kalimat gitu ya. Terus Wernicke di sini buat nge-handle speech-nya ini ya, buat ngomongnya speech-nya.
And then the collaboration. Minta tolong Mbak Cia, boleh dibacakan? The collaboration. Ya. The collaboration, they work together in a beautiful supervised neural symphony, so you don't sound like a random word generator. Oke, thank you Mbak. Ini yang collaboration-nya ya. Work together in a beautiful supervised neural symphony, so you don't sound like a random word generator ya. Nggak tiba-tiba ngomongnya kok jadi aneh kayak robot gitu kan, ya nggak mungkin ya. Jadi kalau tapi ini ada memang dari apa istilahnya apa ya? Kalian pernah dengar yang namanya slip of tongue, ya, lidah keserimpet gitu istilahnya, lidah keserimpet. Di sini, jadi apa yang kita pikirkan itu nggak sama dengan yang kita ngomong kadang-kadang. Itu lagi ini aja biasanya ke distract apa. Ini seperti yang tadi udah disebutkan contohnya dan definisi oleh Mbak Alif, Mbak Aul dan juga Mbak Cia tadi itu. Terus ini contohnya ya, Roka itu gimana ngomongnya pas terus Werni itu yang bagaimana. Oke, untuk selanjutnya ini saya mau tanya ke teman-teman. Jadi penerapan psikolinguistik dalam kehidupan kalian mungkin di workplace-nya teman-teman atau ini di dalam classroom ini ya, atau mungkin di lingkungan yang lain, di lingkungan rumah mungkin. Ada yang bisa memberi contoh, please raise your hand. Oke, Mbak G, silakan. Iya, thank you. Jadi contoh yang di lingkungan saya adalah ketika di lingkungan murid-murid yang masih berumur 4-5 tahun ya. Jadi di situ kadang-kala ada kayak keinginan orang tua itu untuk mengejar akademiknya atau dijanjinya anak-anak, padahal untuk psikologi anak itu masih belum mencapai di tahap tersebut. Jadi di umur 4-5 ini harusnya masih pengenalan, cuman ada kalanya orang tua ini ingin anak itu sudah di atas standarnya umur tersebut gitu kan. Jadi kita sebagai gurunya itu harus bisa menjelaskan kepada orang tua itu bagaimana tahapannya betul. Jadi mental anak tetap terjaga. Jadi ketika dia belajar, anak tersebut tidak mengalami kebosanan saat belajar. Iya, oke, good. Contohnya sangat bagus sekali ya Mbak Kesha, thank you. Jadi seperti istilah bahasanya anak zaman sekarang ya, yang dikit-dikit berpengaruh dengan mental health gitu ya. Terus nanti berhadapan dengan mental illness gitu misalnya. Nah, itu ya sangat bisa mempengaruhi ke psikologinya seseorang ya. Nanti kalau dipaksakan atau apa bisa ya nggak apa ya istilahnya ya, nggak keburu gitu lah ya. Misalnya kayak tadi itu contohnya Mbak Ke, dipaksain level di atasnya padahal istilahnya anaknya belum siap gitu ya, belum siap atau belum mumpuni gitu istilahnya. Itu berarti kan bakalan berpengaruh ke cara berpikirnya mereka. Nanti dia kena distract itu bisa bisa ya bubar gitulah ya konsentrasinya nanti dia. Okay guys, that's all for today. That's all our class today. So see you next week ya di topik makrolinguistik yang lain. Kita mungkin minggu depan masuk ke neurolinguistik ya. Oke, silakan dipelajari lagi neurolinguistiknya, nanti bisa dibaca-baca lagi dan minggu depan kita bahas kembali. Oke.
Thank you for your coming today. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.